Fania tidak bisa menahan tawa, dia tertawa terbahak-bahak. Sunho marah, "Marga Valkyrie, kamu jangan tidak tahu diuntung. Meskipun kamu adalah bos Salt Entertainment, memangnya kenapa? Di depan kami, kamu juga seorang budak. Aku peringatkan kamu, ini adalah wilayahku, dan aku yang selalu meliput Salt Entertainment. Hari ini kamu ingin mempermalukan aku, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan perusahaanmu." Reka menggelengkan kepalanya, "Aku tidak percaya. Kamu cari mati." Sunho dan yang lainnya mulai menepuk meja dan bangkit. Direktur KRU sibuk menenangkan situasi, "Sudah, Bos Valkyrie, seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan konflik daripada menambah konflik. Masalah hari ini jelas-jelas ada solusi yang lebih baik, jadi tidak perlu menambah konflik. Begini saja, aku akan mewakili beberapa saudaraku untuk minum segelas sebagai hukuman. Kita anggap saja masalah barusan tidak pernah terjadi, bagaimana? Kita semua bisa dapat uang. Ini baru cara, benar kan?" Ekspresi Reka sedikit mereda, "Direktur KRU, kemarilah." Melihat masalah ini sudah sedikit mereda, Direktur KRU menjadi lebih tenang, kemudian buru-buru mendekat ke sisi Reka. Reka membuka botol anggur dan mencibir, "Aku sudah mengatakannya. Aku ingin kamu meminum habis satu botol ini, aku tidak akan melanggar janjiku. Jika kamu tidak minum, aku terpaksa menyuapmu." Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang, dia menuangkan sebotol anggur ke kepala Direktur KRU. Sial. Emosi Direktur KRU meledak, "Bunuh dia, saudara-saudaraku, bunuh dia." Sunho sangat marah, "Sialan, kamu sedang cari mati." Setelah itu, keempat orang itu bergegas menuju Reka. Reka tampak santai, melindungi Fania yang terkejut di belakangnya, kemudian mengangkat bagian atas meja, dan menendang dengan keras. Bagian atas meja tampak seperti raket bulu tangkis, menghalangi Sunho berempat dan menepuknya kembali. Mereka berempat menabrak dinding dan jatuh ke lantai, muntah darah dan tidak bisa berdiri lagi. Direktur KRU malah sangat gembira. Pria yang tidak berpengetahuan ini benar-benar memukul Sunho berempat. Dengan temperamen mereka berempat, meskipun mereka tidak mati, setidaknya pasti akan lumpuh. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk meminjam pisau untuk membunuh orang. Benar saja, Sunho menjadi gila karena marah, "Sial, berani-beraninya memukul kami, tidak ingin hidup lagi. Ajudan Royce, panggil seseorang." Ajudan Royce buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, "Kak Steve, kami dipukuli oleh seseorang, tolong segera bawa orang untuk selamatkan kami, cepat." Kak Steve bertanya dengan gugup, "Pihak lawan berapa orang?" Ajudan Royce, "Sendiri." Kak Steve mengutuk, "Tidak berguna, 4 pria besar bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang, benar-benar tidak berguna. Kalian di mana sekarang?" Ajudan Royce, "Kami ada di Royal Spa Hotel." Kak Steve, Aku juga ada di Royal Spa Hotel. Tapi aku saat ini di tempat parkir, agak sibuk dan tidak bisa pergi. Bisakah kamu membawa pihak lawan kemari?" Ajudan Royce, "Tidak masalah." Fania cemas, sekarang di dalam benaknya penuh dengan kata, "Kak Steve." Dia meraih tangan Reka dan berjalan keluar, "Reka, cepatlah pergi. Kita tidak bisa memprovokasi Kak Steve ini." "Reka, siapa itu Kak Steve?" Fania berkata, "Kak Steve adalah seorang selebriti yang berada di sisi tiran di kota Geffen. Menyinggung dia sama dengan menyinggung seluruh underworld kota Geffen. Kita segera pergi ke kantor polisi bisa melindungi kita." Tetapi tidak disangka, Reka tertawa terbahak-bahak. "Aku kira siapa? Ternyata bawahan tiran. Jangan khawatir, tiran di depanku juga seorang budak, apalagi bawahannya." Sunho berteriak, "Sial, kamu cukup gila. Bahkan berani menghina Kak Steve. Apa kamu berani mengikuti kami ke tempat parkir?" "Reka, kenapa tidak berani? Jika tidak salah menebak, tiran sekarang juga berada di tempat parkir untuk membersihkan tempat parkir, sesuai dengan instruksinya." Sunho dengan cepat membawa Reka ke tempat parkir. Adegan di tempat parkir membuat beberapa orang merasa bingung.
Dua bulldozer sedang bekerja di tempat parkir, tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Di sekitar bulldozer, dipenuhi orang-orang, semuanya adalah anak buah di lingkaran underground kota Geffen. Kak Steve berada di antara kerumunan. Sun Ho tidak peduli lagi dengan keraguannya, bergegas ke kerumunan, dan mencari Kak Steve. Kak Steve, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Kak Steve berkata, ayo, selagi Kak Tiran tidak memperhatikannya, pergi ke sudut dan singkirkan lawan. Sun Ho dengan angkuh menunjuk Reka, kemari, ikut aku. Kak Steve menatap Reka, mengerutkan kening, kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Reka tiba-tiba tersenyum pada Direktur KRU, Direktur KRU, kamu tidak pergi ke kerumunan untuk melihat kemeriahan. Ada kejutan. Direktur KRU tertegun sejenak, kejutan. Kejutan apa? Kamu jangan bermain trik di sini. Meskipun berkata seperti itu, tetapi dia tetap berdiri di atas mobil dan melihat ke dalam kerumunan orang-orang. Begitu melihatnya, Direktur KRU tiba-tiba panik, dia sangat marah dan hampir berteriak mengutuk. Apa yang dia lihat? Dua bulldozer sedang merusak mobilnya saat ini. Mobilnya sudah hancur menjadi tumpukan besi tua, dan tidak berbentuk lagi. Meskipun demikian, bulldozer tidak berencana untuk melepaskannya, dan sedang mendorongnya keluar dari tempat parkir. Mobilku, itu mobilku. Di bawah sikap gegabah, Direktur KRU tidak bisa menahan diri lagi, dan mulai muntah. Dia tidak makan nasi dan langsung minum anggur, tidak ada yang bisa dia muntahkan, kemudian memuntahkan empedunya. Kak Steve terkejut, brengsek, apa yang kamu katakan? Itu mobilmu. Direktur KRU sambil muntah sambil berkata, itu mobilku, cepat, hentikan mereka. Kak Steve mengutuk, buat apa aku menghentikannya? Pemilik mobil itu telah menyinggung bosnya kakak tertua kami, bosnya kakak tertua yang meminta kami untuk menghancurkan mobil itu. Sialan, kamu benar-benar menyinggung kakak tertua kami. Direktur KRU ketakutan, tidak mungkin. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan kakak tertuamu, jadi mana mungkin aku menyinggungnya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Kakak Sie, omong kosong, mana mungkin bosnya kakak tertua kami bisa salah. Kamu pikirkan lagi baik-baik, siapa yang telah kamu singgung hari ini. Direktur KRU memandang Reka, aku menyinggungnya, tidak ada orang lain. Bicara sampai di sini, perkataannya tiba-tiba berakhir, pemikiran yang menakutkan dan berani muncul di benaknya. Kak Steve melihat ke arah Reka dengan lebih teliti lagi, dan kemudian bergidik. Dia sudah ingat, tidak heran tampak begitu familiar, ternyata dia adalah bosnya kakak tertua. Dia pernah bertarung berdampingan dengan bosnya kakak tertua, dengan kekuatan 20 orang, menumbangkan 300 lebih orang. Sampai hari ini, pembantaian dari semua arah di kerumunan musuh dan siluet empat belantara, masih melekat di benaknya. Sial, bawahannya benar-benar menyinggung bosnya kakak tertua, ini apa bedanya dengan cari mati? Kak Steve berlutut langsung, kakak tertua, aku yang tidak mendisiplinkan bawahanku dan telah menyinggungmu, aku pantas mati. Jangan khawatir, hari ini aku pasti membunuh beberapa binatang buas ini untuk memberimu penjelasan yang memuaskan. Apaan ini? Direktur KRU dan Sun Ho melihat sosok Kak Steve yang berlutut, langsung membeku di tempat. Kak Steve ternyata memanggilnya kakak tertua. Pasti salah, pasti ada yang salah. Bosnya kakak tertua, tidak perlu dikatakan puluhan ribu orang membuka jalan, setidaknya saat bepergian pasti dengan mobil mewah kelas miliaran, mana mungkin mengendarai mobil Santana bekas yang rusak. Adik-adik bawahan kami bahkan tidak mengendarai mobil rusak. Sun Ho berkata dengan suara gemetar, Kak Steve, kamu lihat lagi lebih cermat. Pada saat ini, Tiran juga melihat Reka, tangan besarnya melambai, ratusan anak buah bergegas ke arahnya. Pasukan terakhir berhenti 3 meter dari posisi Reka, dan membungkuk serempak, kakak tertua. Suara itu mengagetkan mereka, membuat mereka panik. Sun Ho menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari bibirnya.
Bahkan Tiran menyebutnya, kakak tertua, itu berarti tidak salah lagi. Jejak keberuntungan terakhir di hati mereka sudah benar-benar hancur. Sialan, orang yang berkuasa di kota Geffen yang bermartabat mengendarai mobil Santana bekas saat bepergian, belum pernah melihat orang yang begitu berpura-pura. Tak heran, saat pertama kali melihat mereka, tampak begitu familiar, ternyata pihak lawan adalah kakak tertuanya. Kaki beberapa orang lemas, dan akhirnya beruak, berlutut di tanah, saudara tertua, kami salah, kami tidak berpengetahuan, tidak mengenali kamu orang hebat. Di samping, Fania melihat punggung mereka yang unik, kedua matanya linglung. Perasaan yang belum pernah ada sebelumnya muncul di hatinya. Hatinya tersentuh. Yang sanggup menerima penghormatan dari puluhan ribu bawahan, inilah pria impian di hati Fania. Ternyata, dulu bukan karena aku tidak menyukai pria, tetapi pria yang aku temui tidak cukup baik. Adapun 5 gadis muda dan cantik, saat ini semuanya sudah basah. Penampilan terobsesi seperti itu, seolah-olah berkata, pria yang gagah, tolong siksa aku dengan sesuka hati. Dibandingkan dengan ketangguhan mereka, Direktur KRU, yang masih ada di hati mereka sebelumnya, lebih rendah daripada kotoran. Mereka berjalan ke arah Direktur KRU dan mencibir, Direktur KRU, apa kamu masih mau hidup? Direktur KRU berkeringat dingin, sekujur tubuhnya gemetar, dan suaranya juga gemetar hebat, aku masih mau hidup, aku masih mau hidup. Kakak tertua, ampuni aku tahu aku salah, lain kali tidak berani lagi. Reka, mau hidup, baiklah, bawa 10 botol anggur yang enak kemari. Ah, Direktur KRU tertegun sejenak, tidak tahu apa yang akan dilakukan Reka. Tiran menendangnya, cepat pergi, apa lagi? Direktur KRU berlari sepanjang jalan bergegas masuk ke dalam hotel. Dia baru saja memuntahkan anggur, kemudian ditakuti lagi oleh Reka, kesadarannya sudah pulih hingga 7-8 poin, langkahnya seperti terbang. Tak lama kemudian, Direktur KRU kembali, memegang sekotak besar anggur berkualitas bagus. Reka berkata kepada Direktur KRU dan Sunho, suka menuangkan anggur untuk orang lain, bukan? Kalau begitu, tuanglah sekuat tenaga. Kalian berlima, minum habis 10 botol anggur ini, jika tidak, nyawa kalian tidak akan terjamin. Ekspresi di wajah 5 orang seperti hidup tidak berarti lagi. Sebelumnya minum hampir 1 liter, dan kemudian setiap orang minum habis 1 liter lagi, jika minum lagi benar-benar bisa mati. Namun, mereka tidak punya cara lain sekarang, jadi hanya bisa menahan diri dan minum. Lebih baik mati karena anggur daripada mati ketakutan karena dia. Reka melirik Tiran, kamu awasi mereka, jika masih ada 1 tetes yang tersisa, aku akan menanyaimu. Tiran mengendus hidungnya dengan penuh semangat dan menyeringai, Kak, anggur ini sangat enak, anggur Baileys paling top, atau aku temani mereka minum saja. Reka menendang bokong Tiran, minggir. Tiran tersenyum dan berkata, hanya bercanda, bercanda. Semua anak buah terdiam. Di hari biasanya, Tiran di depan mereka selalu bermartabat dan serius, selalu mempertahankan citra jahat dan ganas. Tapi sekarang di depan kakak tertua, kenapa terlihat seperti orang santai, senyuman itu benar-benar terlihat. Aura kakak tertua benar-benar sangat kuat. Reka menatap Steve lagi, dengar dari 4 bawahanmu, sekarang kalian masih mengumpulkan biaya perlindungan. Dan masih sering melakukan kegiatan ilegal. Steve menjadi pucat, menundukkan kepalanya memohon belas kasihan, kakak, aku salah, itu semua karena aku tidak mendisiplinkan bawahanku. Tiran sangat marah, bergegas maju dan menendang Steve, sialan kamu, aku sudah memperingatkanmu beberapa kali. Tidak boleh memungut biaya perlindungan, tidak boleh melakukan kegiatan ilegal. Apa kamu anggap perkataanku ini omong kosong? Steve menangis dan menyesali, Kak Tiran, ini adalah salahku. Aku bersedia bertanggung jawab. Aku minum anggurnya, hari ini aku akan minum 10 botol anggur untuk menebus kesalahan.